Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa kami dimanapun berada ke episode baru dari program belajar harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, kita sampai pada kitab Yesaya, pasalnya yang ke-49. Pada episode yang terakhir, kita telah membicarakan khususnya pasal yang ke-48 tentang pembuangan orang-orang Israel ke Babilonia. Mereka tinggal di Babel, lalu kembali dari Babel, dan Yesaya telah bernubuat sebelum bangsa Israel ditawan ke Babel. Dan sebelum mereka kembali dari Babel, maka Alkitab adalah kitab nubuatan. Hari ini kita akan mempelajari secara khusus pasal yang ke-49. Izinkan saya di awal episode menyambut tamu saya, pelayan Tuhan yang saya hormati, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Yosef di studio. Terima kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut penonton yang ada di studio. Selamat datang. Kami akan memulai pelajaran sesaat lagi, jangan kemana-mana. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih. Apa topik pasal 49 dari kitab Yesaya ini? Dia berbicara tentang dua gagasan utama, hamba Tuhan di bagian pertama, kemudian pemulihan Israel di bagian kedua. Saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa pasal 49 memulai bagian kedua dari kitab kedua. Kita tahu bahwa Yesaya menulis dua kitab, dari pasal 1 sampai 39 dan dari pasal 40 sampai akhir kitab tersebut. Bagian kedua ini atau kitab kedua, demikian ada yang menyebutnya, terbagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian terdiri dari 9 pasal. Jadi pasal 49 memulai bagian kedua. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang pertama adalah tentang Babilonia, pembuangan, dan pemulihan. Topik utama bagian kedua adalah Mesias dalam kedatangannya, penolakan, penderitaan, dan kematiannya. Namun hasil yang penuh berkat akan terlihat pada bagian ketiga, pemulihan umat di masa depan dengan berkat dan Berkat dari kemuliaan. akhir zaman. Jadi pasal ini berbicara tentang hamba Tuhan, siapakah Kristus, dan Ya. aspek manakah ia berbicara tentang hal tersebut? Kami sebelumnya telah menyebutkan bahwa ada 4 puisi menakjubkan dalam kitab kedua Yesaya. Kita telah melihat puisi pertama adalah pasal 42. Di sini kita melihat puisi kedua dan di pasal 50 kita akan melihat puisi ketiga. Lalu puisi keempat dan terakhir ada di akhir pasal 52 bersamaan dengan pasal 53. Ada perbedaan antara puisi sebelumnya dan puisi ini. Pada puisi sebelumnya Tuhan berkata tentang Kristus orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, orang yang dipilih Tuhan di pasal 42. Bangsa telah menolaknya di pasal 49 dan yang disenangi jiwa Tuhan dalam pasal 42 dikatakan tentang dia dijijikan bangsa-bangsa di pasal 49. Di sini saya melihat Kristus sebagai seorang hamba yang bekerja keras dan pahalanya pada akhirnya adalah imbalan yang Allah berikan kepadanya sebagai hasil dari pelayanannya yang tak kenal lelah. Oke, izinkan saya membaca beberapa ayat dan kembali dengan pertanyaan kepada Anda. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku ada pada Allahku.
Anda menyebutkan bahwa hamba di sini adalah Tuhan Yesus. Terpujilah namanya. Dia berkata di sini, Tuhan memanggilku sejak dalam kandungan, dari tubuh dia menamai namaku, dia menjadikan mulutku seperti pedang yang tajam. Bagaimana hal ini bercerita tentang Kristus? Faktanya hal-hal tersebut benar-benar terpenuhi. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat besar, ayat 16 pasal sebelumnya, pasal 48, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Dijelaskan dalam pasal ini mengenai pemenuhan kata-kata yang Anda miliki membaca tentang Kristus. Ini hanya perlu pengetahuan sederhana mengenai perjanjian baru untuk menemukan bahwa segala sesuatu telah digenapi sepenuhnya di dalam Kristus. Apakah namanya disebutkan sejak dalam kandungan ibunya? Ya, jika Anda membaca Matius 1 dan Lukas pasal 1, Anda akan menemukan bahwa namanya Yesus disebutkan baik kepada perawan Maria yang terberkati atau kepada Yusuf si tukang kayu. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Apakah Kristus juga demikian? Faktanya ketika Anda membaca misalnya dalam Matius 22, bagaimana jawabannya cukup meyakinkan untuk membuka melawannya. Kita tahu dari kitab Wahyu bahwa dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, sebuah gambar perkataan Kristus yang tidak dapat dibantah. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dan selama 30 tahun Kristus tidak terlihat. Bukan hanya itu, dia menyembunyikan diri dari tangan orang fasik sehingga mereka tidak dapat menghampiri dia. Walau mereka berkali-kali bermaksud untuk menjatuhkan dia, namun Tuhan tetap menjaga dia sebagai anak panah yang akan digunakannya untuk memasuki peperangan, mengalahkan iblis dan memulihkan orang-orang yang ditebus dan menyelamatkan mereka, sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan oleh siapapun untuk menyentuh dia atau menyakiti dia sebelum saatnya akan tiba. Mungkin pemirsa kita akan mengatakan bahwa kita sudah terlalu jauh dalam menafsirkan teks tersebut dan mungkin bertanya bagaimana Anda menyimpulkan bahwa kata-kata ini tentang Kristus sebagai hamba Yahweh. Khususnya di ayat 3 yang mengatakan, dan dia berkata kepadaku, kamu adalah hamba-hambaku Israel yang kepadanya aku dimuliakan. Jadi kata-kata ini mungkin berlaku bagi Israel sebagai seorang hamba, bukan bagi Kristus sebagai seorang hamba. Bagaimana kita menjawabnya? Jawabannya ada di ayat 5, maka sekarang firman Tuhan yang bentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Hamba Tuhan itulah yang akan membawa Israel kembali kepada Tuhan. Lalu mengapa yang menjadi hambanya adalah Israel? Tetapi bagi Kristus dikatakan tentang dia sebagai hamba dan dikatakan tentang dia Israel dan juga dikatakan dia pokok anggur dan ini sangat jelas. Dalam Yesaya pasal 5, kebun anggurnya adalah Israel tetapi pokok anggur ini menghasilkan buah yang gagal. Ketika Anda membaca Yohanes 15, Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ketika Israel gagal, Kristus datang untuk berhasil. Hosea 11 mengatakan, dan dari Mesir kupanggil anakku. Hal ini berlaku bagi Israel, namun Matius menerapkannya dalam pasal yang kedua, ayat 15 dan 16 pada Kristus ketika dia pergi ke Mesir. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku itu seolah-olah Kristus datang untuk menempuh langkah yang sama seperti umat Israel. Namun ketika Israel gagal, Kristus datang untuk menggenapi tujuan Allah. Dari sejarah manusia mengatakan bahwa sampai saat ini mereka tidak memuliakan Tuhan. Tapi Benar. di sini dia berkata, Tepat. engkaulah hambaku hai Israel yang kepadanya aku dimuliakan. Mungkin Israel akan memuliakan Tuhan di masa depan. Namun demikian, kata-kata ini tidak berlaku untuk mereka sekarang pada saat ini. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku ada pada Allah. Mengapa Kristus sebagai hamba harus mengucapkan kata-kata ini? Faktanya tidak ada seorang pun yang melayani seperti yang dilakukan Kristus. Bagaimana hasil pelayanannya? Faktanya hasilnya terlalu sedikit dibandingkan pelayanan yang tak kenal lelah dan mujizat menakjubkan yang dilakukan Kristus terhadap orang-orang. Namun aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Saya pikir kita akan menemukan gambaran untuk ini dalam Injil Matius pasal 11. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kristus bekerja dan melakukan sebagian besar pekerjaan besarnya di kota seperti Korazin dan Kapernaum dan lain-lain. Namun sayangnya kota-kota ini tidak bertobat, seolah-olah Kristus berkata, aku telah bersusah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tapi ini bukanlah sia-sia, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Oke, kita akan melihat laporannya dan kembali dengan pertanyaan dari penonton.
Tritunggal dalam perjanjian lama adalah kebenaran yang diungkapkan dengan jelas dalam perjanjian yang baru. Melalui penampakan anak Allah dalam wujud manusia, karena Tuhan itu Esa. Kita temukan ayat 16, suatu yang indah. Referensi tentang Tritunggal dalam perjanjian lama, di mana kata-kata beralih dari simbol ke kebenaran, dari Koresh yang diurapi Tuhan, kepada Kristus Tuhan, begitulah kata ilham itu, dalam bahasa Kristus. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Anak di sini adalah pembicara dan yang mengutus dia adalah Bapa dan Roh Kudus. Ada pertanyaan di ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Apa artinya dialah yang membentuk aku dari kandungan? Apakah ini berarti Tuhan Yesus adalah sebuah makhluk? Kalimat dialah yang membentuk aku dari rahim, maksudnya Tuhan Yesus dalam tubuh manusianya adalah makhluk seperti manusia lainnya. Kita telah mempelajari kata terbentuk sebelumnya dalam kitab Yesaya ketika dia berkata, yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita mempelajari perbedaan antara ketiga kata ini dan mengatakan bahwa berhubungan dengan tubuh. Kristus telah mempersiapkan tubuhnya untuknya, dan inilah dikatakan dalam Mazmur 40 dan Ibrani 10. Tapi tubuh telah kau persiapkan untukku, tubuh yang dibentuk bagi Kristus, dan ini adalah apa yang ia katakan di sini. Dia yang bentuk aku dari rahim. Kristus tidak diciptakan, meskipun demikian dialah sang pencipta. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Namun tubuh dibentuk baginya di dalam rahim perawan Maria yang terberkati. Oke, tentu saja yang kita bicarakan adalah kedatangannya ke dunia. Dia sudah ada sebelum dia datang ke dunia ini. Tentu. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Sebelum dia menyebutkan apa yang telah difirmankan Allah kepadanya, dia berbicara tentang misi akan Tuhan laksanakan baik kepada Yakub maupun kepada Israel. Ya. Tolong jelaskan kepada kami, Saudara Yosef, bagaimana hal ini akan terjadi di masa depan. Tentu saja Kristus datang kepada domba yang hilang dari umat Israel seperti yang dia katakan dalam Matius pasal 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Masalahnya adalah mereka menolak dan menyalibkan dia. Dan hal itu memenuhi tujuan kekal, yaitu munculnya gereja. Jadi gereja muncul dan akan tetap ada. Sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa, bukan Yahudi, telah masuk ketika semua orang yang ditetapkan menurut kehendak Allah akan masuk, dan pada saat itu juga gereja akan diangkat. Dan Tuhan akan mulai lagi mengenangani bangsa ini, pertama-tama melalui kesetaraan dan ganjaran. Faktanya Alkitab mengatakan tentang kesetaraan ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat sebagai akibat dari kesetaraan tersebut. Orang saleh yang menyerahkan ke tangan Tuhan akan merasa bahwa Tuhan murka kepada mereka, dan mereka akan bertanya-tanya mengapa Tuhan marah dan tidak menerima ibadah mereka, padahal mereka sudah kembali dan membangun bait suci. Kemudian mereka akan menyadari bahwa mereka telah berdosa terhadap Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu. Maka mereka akan bertobat, dan akibatnya setelah masa kesusahan besar, sejumlah besar bangsa ini akan kembali kepada Tuhan dengan pertobatan berdasarkan pekerjaan salib yang dilakukannya sebagai akibat penolakan mereka terhadapnya. Oke. Mulai ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Ada pesan dari Tuhan kepada sang hamba Tuhan. Apa pesan di sini? Dia berkata kepadanya, mereka telah menolak engkau, dan kenyataannya terlalu kecil jika engkau datang hanya demi Israel. Misi engkau sebagai anak Allah yang akan melakukan pekerjaan terbesar ketika Anda mati di kayu salib. Tidak bisa hanya untuk Israel. Pekerjaan ini mencakup seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta.
Kristus di kayu salib telah meletakkan dasar untuk mendamaikan segala sesuatu. Dan juga penerimaan kita. Kita bukan bagi orang-orang duniawi, kita bukan orang Yahudi. Bagaimana kita mendapatkan porsinya? Jawabannya ada pada kata-kata hebat ini. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Anda tahu betul bahwa ada orang-orang di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga akan terkena Injil. Namun terang Injil menjangkau mereka dan mereka kembali dengan pertobatan dan memperoleh keselamatan, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi, ketika masyarakat menolak Mesias dan menyalibkan dia di kayu salib ini menggenapi tujuan Tuhan dan rencana besarnya untuk menerima bangsa bukan Yahudi dari seluruh dunia berada di antara tubuh Kristus yang tidak dinyatakan dalam perjanjian lama, tetapi kita mengetahuinya di dalam perjanjian baru. Dari ayat 8 hingga 13, ia berbicara tentang pemulihan di Israel di masa depan. Tolong beri kami ciri-ciri restorasi ini, bagaimana dia akan memulihkan mereka dan bagaimana keadaan mereka pada saat itu. Memang benar kejatuhan masa ini belum final. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 11, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Memang benar mereka tersandung. Tapi apakah keterpurukan ini merupakan kejatuhan yang tidak berkesudahan? Jawabannya adalah sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada masa-masa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi seperti yang telah kita bahas setelah pengangkatan gereja, ketika jumlah orang bukan Yahudi sudah penuh pada saat itu, mereka akan mengalami kesesaran besar dan ketika ini terjadi, orang-orang saleh di antara mereka akan kembali kepada Tuhan dengan penuh pertobatan dan tidak mau menyembah nabi palsu dan binatang itu. Dan akan menantikan kedatangan Mesias dari surga yang akan muncul kedua kalinya bukan untuk membereskan dosa tetapi untuk menyelamatkan mereka yang menantikannya. Tentang keadaan pemulihan ini, ayat 9 mengatakan kepada para tawanan, keluarlah kepada mereka yang berada dalam kegelapan, tampillah. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber dari air. Apakah ini ciri-ciri orang-orang di bawah pemerintahan dari Kristus Yesus? Iya, benar pada saat pemulihan segala hal. Dia berkata dalam ayat 12, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat. Dan ada dari tanah Sinim, kata Sinim berarti Tiongkok, dan tentunya kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi tersebar di seluruh penjuru bumi sejak tahun 70 Masehi. Beberapa dari mereka ada di Rusia dan beberapa di Amerika atau di Cina, di semua negara di dunia. Mereka akan kembali seperti yang dikatakan di ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan bersorak-sorai. Ini adalah masa pemulihan segala sesuatu ketika manusia akan dipulihkan seperti dikatakan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi saat-saat penyegaran itu terkait dengan pertobatan umat ini dan kembalinya mereka kepada Tuhan. Itulah yang pasti akan terjadi. Ya. Oke, kita akan menerima pertanyaan dari para penonton. Ayat 18 mengatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Siapa yang dia maksud dengan mereka berhimpun? Saudara Yosef, pertanyaannya adalah tentang kelompok yang akan mengiringi bangsa ini. Pada ayat-ayat sebelumnya, kita telah membicarakan keberkatan bangsa ini. Namun perlu kita ketahui siapakah kelompok ini? Jawabannya bisa kita temukan di ayat 17 yang mengatakan, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Tetapi mengenai anak-anakmu, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ini memang kita pada apa yang dikatakan dalam Yesaya 62, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi di sini dia berbicara tentang hari-hari bahagia ketika sebentar cerai akan kembali lagi ke kota ini, dan kemudian dia mengucapkan kata-kata yang sangat menakjubkan. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan segalanya ini? Bagiku, bukankah aku bulus dan mandul? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sejumlah besar bangsa di bumi akan datang ke kota ini.
bahwa Yerusalem akan takjub melihat kedatangan mereka semua. Siapa yang membesarkan mereka? Dan seperti yang kita ketahui akan ada sejumlah besar orang pada saat pemulihan segala sesuatunya. Ayat 24, dapatkah direbut kembali jarahan dari paklawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan paklawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau dan memakan dagingnya sendiri dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa akulah Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Siapakah paklawan di sini dan siapakah orang lalim dalam ayat 24 ini? Nah, dalam pasal hebat ini ada dua pertanyaan retoris. Pertanyaan pertama ada di ayat yang ke-15 dan pertanyaan kedua ada di ayat 24. Pertanyaan pertama adalah, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya adalah, mungkin saja. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan tidak akan melupakan Sion di masa depan dan bagi kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Pertanyaan retoris kedua adalah, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Jawaban spontannya adalah tidak, ini tidak mungkin. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Tetapi aku memegangmu dan takkan meninggalkanmu. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Kita lihat dalam dua ayat indah ini, kasih sayang dan kuasa Tuhan. Kasih sayangnya diibaratkan seperti kasih sayang seorang ibu. Bahkan ibu pun mungkin lupa anaknya yang sedang dia susui, tetapi Tuhan tidak pernah bisa melupakan orang-orang pilihan. Dan itu benar. Sangat sulit mengambil mangsa dari yang perkasa, meski bukan tidak mungkin, namun Tuhan lebih besar dari setiap perkasa dan setiap kejahatan. Kita dapat menerapkan hal ini pada awalnya pada Babel yang mempermalukan umat Tuhan dan kita dapat menerapkannya di masa depan pada kejahatan tersebut. Dan sang perkasa yang akan mempermalukan umat Tuhan, tetapi Tuhan lebih kuat dari setiap perkasa dan kejahatan. Dia adalah yang selalu menang, yang lebih unggul. Tentu saja. Baiklah, terima kasih Saudara Yosef. Kita sampai di penghujung episode. Kita akan kembali dengan para penonton. Amin. Ayat pertama, pasal 49 melambangkan juru bicara Tuhan sebagai hamba Tuhan. Apa yang dia katakan tentang dirinya? Dia berkata tentang dirinya bahwa dia sebagai hamba Tuhan, anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Hal ini digenapi di dalam Tuhan Yesus, seperti selama 30 tahun dia tidak terlihat jelas. Namun setelah itu, pelayanannya menjadi jelas bagi semua orang, dan dia menjadikan mulutnya seperti pedang yang tajam. Dan ini kita lihat di dalam Matius 22, ketika dia berbicara tidak ada seorang pun yang dapat menolak perkataannya. Dia juga mengatakan tentang namanya sejak dari kandungan telah menyebut namaku. Kita menemukan ini dalam Matius 1, engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi ini digenapi secara harfiah. Hal ini Di digenapi dalam secara Tuhan harfiah di Yesus. dalam Kristus Yesus. Saudara Yusuf. Juga dalam Lukas 1 dikatakan kepada Maria yang terberkati, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Benar. Salah satu dorongan Tuhan kepada hambanya, kepada Kristus sebagai hamba Tuhan adalah dia berkata kepadanya, terlalu ringan jika engkau menjadi pelayanku untuk mengembalikan Israel yang terpelihara. Aku akan menjadikan kamu sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Bagaimana Kristus menggenapi ini? Dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerimanya. Maka dia memanggil bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dan kita lihat sekarang bahwa banyak bangsa yang kembali kepadanya walaupun dari negeri yang jauh. Dan setelah masa kesusahan besar bangsa ini akan kembali lagi kepadanya. Dan banyak negara lain yang akan kembali dan juga kembali mengenal dia. Benar, Saudara Yusuf. Benar. Baiklah. Jadi di kerajaan 1000 tahun Tuhan terpujilah namanya akan menjadi Raja Israel dan juga seorang Raja besar atas seluruh bumi. Ada dua pertanyaan retoris di ayat 15 dan 24. Ayat 15, bisakah seorang wanita melupakan anaknya yang sedang menyusui? Bahkan mereka pun bisa melupakannya.
Dan ayat 24, dapatkah mangsa diambil dari yang perkasa atau tawanan dari seorang tiran dapat diselamatkan? Apa maksud dengan kedua pertanyaan ini? Di ayat 15 dia berbicara tentang belas kasihan Tuhan dengan mengatakan bahwa meskipun perempuan itu melupakan anaknya yang sedang menyusui, Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Pada ayat 24, ia menekankan kuasa Tuhan dengan mengatakan bahwa mangsa dapat diambil atau hilang dari yang perkasa. Tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan atau kehilangan umat-umatnya. Ya, Oke, benar. terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yusuf. Tuhan memberkati Tuhan kita berkati. semua. تحملني يداه وتعتني طول الزمان وفي طريق خير يقود سيري كل آن في الليل والنهار يحيط بي ستر الأمان فلا أخاف شرا يسوع يكفيني ضمان تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع تسترني دماء وبره يوم الحساب مهما طمت ذنوبي ولو علت فوق السحاب ما دمت في المسيح فلست أخشى من عقاب وعندما يراني لا لوم أو حتى عتاب تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع يكسرني حنان ونعمة تسبي الكيان فلست مستحقا في بيته أي مكان لكنه عجيب وحبه فوق البيان وحبه سيبقى أنشودتي طول الزمان تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.